Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Putri Salsabila dengan NIM 2013-010103 akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam dalam matkul filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Aidil Aulia SHIMA. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama, prinsip utama dalam hukum Islam. Yang kedua, perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usuliyah. Ketiga, menjelaskan masing-masing kaidah utama dalam hukum Islam beserta contohnya. Yang akan saya jelaskan yaitu prinsip utama dalam hukum Islam. Terbagi 7. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan pondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, atau yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepadanya. Dengan demikian, tidak boleh terjadi penundaan antara sesama manusia dan atau sesama makhluk lain. Prinsip tauhid ini juga menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran maupun Sunnah. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir. Dalam prinsip ilmu umum tauhid ini terlahir prinsip-prinsip khusus dan dalam bidang ibadah, yakni pertama, berhubung langsung dengan Allah tanpa perantar. Artinya bahwa tak ada seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Prinsip intinya adalah yang berhak disembah adalah hanya kepada Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada perantaran antara hamba dengan Tuhannya pada Allah. Firman dalam surat Al-Ghafir ayat 60 dan surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, prinsip beban hukum atau taklif dirujukkan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa, dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya, hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk akulturasi dan rasa syukur atas nikmat Allah berdasarkan prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mendukungnya. Maka lahirlah atas azas hukum seperti azas kemudahan. Kedua yaitu prinsip keadilan. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat adil. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan Al-Hujurat ayat 9. Kata al-adalah dalam Al-Quran adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan atau moderasi. Dan al-qis yang berarti keadilan. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tapi keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hukum antara individual dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lainnya. Dalam prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dan praktiknya dapat berbuat sesuai ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elatisasi hukum Islam atau murunah dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas. Apabila perkara-perkara ini telah meluas maka kembali menyempit. Poin ketiga, prinsip amal ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhoi Allah. Dalam filsafat hukum barat dikenal sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial. Menurut Hasbi As-Siddiqi, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam, sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dengan semena-mena, apalagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian amal makruh nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penerawangan logis terhadap konteks
di mana persoalan hukum tengah terjadi. 4. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, instrumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individual maupun kebebasan komunal. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Itu prinsip persamaan atau egalite, yakni prinsip menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial. Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia diberlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang dizalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Keenam, prinsip at-ta'awun. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 9. Ketujuh, itu prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlarangnya hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Poin B, yaitu perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usuliyah. Pertama, ada 7 poinnya. Yang pertama, kaidah usuliyah pada hakikatnya adalah kaidah istiqdaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbat atau menyimpulkan sebuah hukum syariah amaliyah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Jikalau kaidah fikih adalah suatu lafaz yang mengandung makna hukum syariah, aghlabiyah yang mencakup di bawahnya banyak furu', sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fikih adalah suatu hukum syariah. Dalam kaidah ini digunakan sebagai istidrak atau menghadirkan hukum, bukan istinbat yang mengambil hukum layaknya kaidah usuliyah. Jadi perbedaan pertamanya itulah, kalau kaidah usuliyah yaitu istinbat, menyimpulkan. Jikalau yang fikih yaitu istidrak, yang menghadirkan. Jadi di usuliyah menyimpulkan dan kaidah fikih istidrak, menghadirkan. Yang kedua, itu kaidah usuliyah dalam teksnya tidak mengandung rahasia syariah, tidak pula mengandung hikmah syariah. Sedangkan kaidah fikih dari teksnya terkandung kedua hal tersebut, maka tepat bila dikatakan bahwa kaidah fikih menjadi interpretasi dari dalil dengan konotasi umum. Yang ketiga, kaidah usuliyah merupakan kaidah yang menyeluruh atau kaidah kuliah dan mencakup seluruh furu' di bawahnya, sehingga istinbat yang pengecualiannya hanya ada sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Berbeda dengan kaidah fikih yang banyak terdapat istina'iyah, karena itu kaidahnya aghlabiyah, itu kaidah umum. Yang keempat, itu perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fikih pun bisa dilihat dari maudhu'nya atau objek. Jika kaidah usuliyah maudhu'nya dalil-dalilnya sam'iyah, sedangkan kaidah fikih maudhu'nya perbuatan mukhalaf, baik itu pekerjaan atau perkataan. Contohnya seperti salat, zakat, haji. Yang kelima, itu kaidah-kaidah usuliyah lebih kuat dari kaidah-kaidah fikih. Seluruh ulama sepakat bahwa kaidah-kaidah usuliyah adalah hujah dan mayoritas dibangun di atas dalil dan qati'. Adapun kaidah-kaidah fikih ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kaidah-kaidah fikih bukan hujah secara mutlak, sebagaimana mengatakan hujah bagi mujtahid alim dan bukan hujah bagi selainnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kaidah-kaidah tersebut hujah secara mutlak. Yang keenam, itu kaidah-kaidah usuliyah lebih mudah daripada kaidah-kaidah fikih. Ketujuh, perbedaan yang sangat signifikan adalah redaksional keduanya. Yang poin C, masing-masing kaidah utama dalam hukum Islam beserta contohnya. Yang pertama, setiap sesuatu bergantung pada niat pelakunya. Contohnya, apabila seorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta 1 juta atau 5 juta, meskipun katanya dihibahkan tapi dengan permintaan uang, maka kata tersebut bukan hibah melainkan akad jual beli. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Contohnya, apabila terjadi perselisihan penjual dan pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000, sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah 20.000, maka dianggap ini adalah harga penjual. Yang ketiga, itu kesekaraan atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Kesulitan membawa kepada kemudahan antara lain adalah perjalanan safar, sakit yaitu marid,
terpaksa membahayakan kehidupan, lupa, tidak tahu, kurang mampu, bertindak, atau al-anaks. Contohnya, seorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan di pasaran. Yang keempat, yang ketiga, kemadaratan harus dihilangkan. Contohnya, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat atau masyarakat. Yang keempat, ada kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Contohnya tuh transaksi kurs mata uang SERF. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari, kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan.